Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Emak, channel yang akan mengisi kegabutan Anda semua. Kali ini Bang Diu akan mengulas alur cerita film Pipeline. Film ini menceritakan tentang pencurian minyak terbesar di Korea yang dilakukan dengan cara pengeboran pipa. Namun tidak semudah itu Ferguson. Mereka banyak melalui halangan. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak sampai akhir. Cekidot. Film ini dilatari di mana Korea memiliki lebih dari 1.200 km pipa minyak yang bertindak sebagai arteri negara. Di awal film diperlihatkan dua orang yang berusaha ingin mencuri minyak, yaitu Whitebeard adalah seorang yakuza dan Job Sai adalah seorang matabor. Awalnya mereka melakukan pengeboran itu dengan santuy dan baik-baik saja. Hingga si Job Sai ini melakukan sebuah kesalahan fatal. Jadi si Job Sai itu melakukan pengeboran terlalu jero dan mengakibatkan kebocoran. Bahkan kebocoran itu membuat semburan api dan membuat kedua orang itu terkejut. Di mana hal itu menimbulkan sebuah kebakaran hingga terjadilah sebuah ledakan yang maha dahsyat. Lalu mereka berusaha menyelamatkan diri. Job Sai melepaskan pakaiannya sampai telanjang dan pergi dengan Whitebeard. Dan setelah itu petugas keamanan datang dan menelusuri tempat tersebut, di mana salah satu petugasnya yang bernama Mansik langsung mencurigai seseorang. Akhirnya detektif Mansik dan rekannya tersebut langsung menemui orang yang dicurigainya. Di sisi lain, orang yang dicurigai itu ternyata bernama Pindol, adalah seorang matabor terbaik di Korea Selatan. Jadi matabor yang tadi itu adalah matabor jadi-jadian, karena cuman Pindol inilah matabor yang asli. Kemudian itu Mansik langsung menyuruh mereka untuk menunjukkan kaki mereka, karena terdapat sebuah celana terbakar yang tertinggal di tempat terjadinya ledakan minyak. Namun ternyata di situ Pindol tidak memiliki bekas luka di kakinya, karena Pindol ini bukan pelaku sebenarnya. Namun petugas itu terus mencari bukti lain dari mereka dan mengecek mobil tangki yang diperkirakan minyak curian mereka. Ternyata mobil tangki tersebut berisi cairan sepiteng yang begitu bau dan langsung mengguyur detektif Mansik. Setelah itu Pindol atau matabor yang asli pergi menemui Whitebeard untuk melakukan pengeboran. Di situ Pindol langsung melakukan aksinya dengan santuy walaupun cuma diberi waktu 3 menit. Setelah berhasil mengebor dengan ketebalan 14 mm, di sana Pindol dengan cerdiknya memanfaatkan aliran dari minyak itu sendiri. Dan minyak tersebut berhasil mengalir ke mobil tangki yang dipersiapkan. Setelah melakukan pekerjaannya dengan baik, Pindol langsung diberi uang senilai 200.000 US dollar dari Whitebeard sebagai upah atas kerjanya tersebut. Selain itu, Whitebeard meminta Pindol untuk menemui seorang penyokongnya di sebuah hotel. Di sana, Pindol langsung bertemu dengan orang yang bernama Gyeonwoo. Di sana, Gyeonwoo memberikan penawaran kepada Pindol untuk mengisi beberapa penampungan dengan minyak pada sebuah pabrik yang sudah tutup. Setelah tawar-menawar, akhirnya mereka membuat kesepakatan di mana Pindol akan diberi 1 juta US dollar dan hanya diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, di sana Pindol langsung menyusun sebuah tim di mana tim itu mempunyai keahlian tersendiri. Mereka yaitu Big Shop, Pak Na, Job Sai yang gagal dalam pengeboran sebelumnya, di mana Job Sai ini adalah ahli pengelasan bukan ahli pengeboran. Dan mereka juga dibantu oleh seorang wanita yang bernama Counter sebagai pengawas mereka. Setelah itu mereka menyusun rencana dan melakukan penggalian. Namun di sana mereka terkendala masalah oleh batu yang cukup besar
di mana mereka harus menghancurkan batu tersebut dengan bor palu. Agar mengurangi kebisingan di sana, di situ Pindol meminta Jobsai untuk bernyanyi. Akan tetapi, di saat pengeboran itu berlangsung, Konter melihat kedatangan seorang petugas Mansik yang sedang mengecek keadaan di sana. Konter langsung membunyikan alarm peringatan. Di situ seorang petugas Mansik juga melihat seorang Jobsai yang sedang bernyanyi untuk meredam suara pengeboran teman-temannya. Akan tetapi, petugas Mansik terus menyusuri tempat tersebut, di mana Pindol dan rekan-rekannya telah mengantisipasinya. Di sana, Pindol dan rekan-rekannya menyamar sedang memperbaiki saluran pembuangan. Sementara si gendut mengangkat lemari untuk menutupi terowongan. Untungnya mereka berhasil menipu petugas Mansik itu, hingga petugas Mansik itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Pindol dan rekan-rekannya istirahat dan makan ramen bersama. Lalu, Pindol dikejutkan oleh Jobsai yang ingin kabur dan membuat Pindol emosi. Pindol pun harus bertemu dengan Gyeonwoo karena batas waktu yang ditentukan telah habis. Untungnya, Gyeonwoo ini memberikan waktu tambahan selama 10 hari, lalu merebut Jobsai untuk menjadi mata-mata. Jadi, Jobsai ini diminta untuk menjadi mata-matanya karena telah berusaha kabur. Di sini terungkap bahwa Pindol dan rekan-rekannya hanya dimanfaatkan untuk menanggung kerugian perusahaannya. Jadi ceritanya Gyeonwoo ini adalah mafia minyak yang ditipu oleh mafia lainnya hingga memiliki hutang yang begitu besar. Kembali ke Pindol dan rekan-rekannya yang sedang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun sayangnya peralatan mereka terdeteksi oleh logam detektor milik petugas keamanan. Lalu Konter langsung menyalakan alarm. Dan akhirnya Pindol dan rekan-rekannya pun pergi dari terowongan dengan membawa seluruh peralatan pengeboran mereka. Namun di sini Pindol meninggalkan jam tangannya dan berusaha untuk mengambilnya. Ketika Pindol mau mengambilnya, Pindol malah keracunan pipa minyak yang sedikit bocor. Beruntungnya di situ Pindol masih selamat oleh Pak Na hingga kembali tersadar. Setelah itu, Pak Na izin ke rumah sakit sebentar karena mau membayar pengobatan istrinya yang sedang sakit. Karena Pindol berhutang nyawa kepada Pak Na, akhirnya Pindol membantu Pak Na untuk ke rumah sakit secara diam-diam. Akan tetapi setelah sampai Pak Na dikejutkan dengan keadaan istrinya yang sudah meninggal dunia. Namun kepergian mereka tersebut membuat masalah dengan Gyeonwoo karena telah meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan Gyeonwoo mengancam Pindol akan menyakiti ibunya. Dan akhirnya Pindol dan rekan-rekannya pun kembali ke terowongan pengeboran mereka. Di sana, Pak Na kembali mengalami sakit yang dideritanya, di mana Pindol meminta Whitebeard untuk membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi, di sana Whitebeard memaksa Pak Na untuk terus bekerja. Hingga Pindol dan Big Shop ini murka dan menghajar mereka. Setelah berusaha membawa Pak Na, di sana Pindol dan Big Shop ini tidak segan menghadapi mereka dengan api dari tabung gas. Hingga tiba-tiba datanglah Gyeonwoo dengan membawa sebuah shotgun dan menembak Pak Na. Bahkan Gyeonwoo juga menembak Big Shop dan juga Pindol. Hingga alarm berbunyi dan datang polisi. Lalu mereka berusaha kabur melalui pipa saluran air bawah tanah. Untungnya di sana Pindol masih selamat karena peluru shotgun tadi hanya mengenai jam tangan miliknya. Kemudian mereka pun pergi ke tempat General Wall untuk memastikan keamanan ibunya Pindol.
Beruntungnya di sana genderuwo ini telah mengamankan ibunya Pindol. Setelah itu, Gyeonwoo menelepon Pindol untuk melanjutkan pencurian minyak. Pindol pergi ke rumah sakit dan menyelamatkan Jobsai dari kejaran polisi untuk kembali ikut serta membantunya. Lalu, mereka pergi ke titik tujuan dan membuat kesepakatan lagi dengan Gyeonwoo atas rencananya kali ini. Akhirnya, Gyeonwoo menyetujui kesepakatan tersebut, di mana Pindol harus kembali menjalankan rencananya, yaitu mencuri minyak. Di sana, Pindol dan rekan-rekannya berusaha mengebor sebuah tembok yang berisikan saluran minyak. Hingga Jobsai meminta izin untuk pergi sebentar. Namun setelah Pindol ini mengikuti Jobsai, ternyata ada sedikit kejanggalan, di mana Jobsai ternyata masih bersekongkol dengan Whitebeard. Bahkan di waktu yang bersamaan, di sana Pindol melihat petugas Mansik dan seorang temannya yang lagi berpatroli di tempat tersebut. Di sini, Pindol memutuskan untuk menarik perhatian mereka, hingga Pindol nyusruk dan menyiksa tubuhnya. Setelah itu, Pindol kembali melakukan pengeboran dengan peralatan yang mereka siapkan. Namun, karena kondisi Pindol yang sedikit terluka, akhirnya dengan terpaksa Jobsai lah yang melakukan pengeboran itu. Dan ternyata Jobsai ini berhasil melakukan pengeboran tersebut dan mengalirkan minyak itu ke dalam pabrik. Namun di sana Pindol menghentikan pengaliran minyak dahulu, hingga Jobsai mengalirkannya kembali. Di situ Pindol mengetahui tindakan Jobsai yang licik, lalu Pindol langsung menghajarnya. Lalu Pindol menelpon Gyeonwoo untuk pergi menemuinya dengan membawa uang yang mereka sepakati di awal. Gyeonwoo pun datang menghampirinya. Setelah mereka bertemu, di sana Gyeonwoo kembali mengkhianati Pindol dan menyerang Pindol dengan para anggotanya. Untungnya di sana Pindol berhasil mengatasi hal itu dan memutuskan untuk kembali kepada teman-temannya. Setelah kembali, di sana Pindol dikejutkan oleh Whitebeard yang sedang menyekap rekan-rekannya, hingga mereka kembali membawanya ke terowongan pengeboran. Lalu, Pindol dan rekan-rekannya disekap dengan sebuah bom rakitan yang dipasang oleh Gyeonwoo. Jadi di sana, Gyeonwoo berniat untuk menghabiskan seluruh minyak yang ada di sana. Ia berniat menjual semua minyak tampungannya dengan harga yang tinggi. Di sana, Pindol dan rekan-rekannya bekerja sama untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka bebas, Pindol meminta rekan-rekannya untuk pergi, di mana Pindol membawa bom tersebut ke dalam pipa air dan melemparkannya. Lalu bom tersebut meledak di dalam pipa air itu. Sementara Pindol menyelamatkan dirinya dengan cara loncat ke dalam air dan menyelam ke dalamnya, dan meledakkan seluruh penampungan tangki pabrik tersebut yang ternyata hanya berisi air biasa. Jadi ternyata Pindol dan juga Jobsai ini telah menggantikan aliran minyak dengan aliran air padas sebelumnya, di mana hal itu benar-benar membuat Gyeonwoo marah. Setelah itu, Gyeonwoo dan seluruh anak buahnya langsung menemui Pindol dan rekan-rekannya, lalu menyebabkan pertarungan yang tak terhindarkan. Di situ, Pindol bertarung cukup sengit dengan Gyeonwoo dan anak buahnya hingga baku hantam. Setelah pertarungan yang cukup lama, tiba-tiba datang pihak polisi setempat dan mengamankan mereka. Akhirnya, Pindol dan rekan-rekannya dibawa ke kepolisian setempat beserta Gyeonwoo dalang di balik kejadian itu semua. Singkat cerita, film pun berlanjut di mana 3 tahun kemudian. Di situ, Pindol dan rekan-rekannya kembali mempersiapkan peralatan mereka. Bahkan mereka melakukan kembali pengeboran untuk melakukan pekerjaan.
yang ternyata mereka sekarang bekerja sebagai tukang perbaikan saluran pembuangan air. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan, bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan melakukan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Lebih baik bekerja dengan semestinya. Saya Bang Dio pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.